Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Maulana Putra dari 2 TRK. Di sini saya akan menjelaskan tugas MVC tentang membuat model view controller menggunakan template yang dimodif oleh dosen saya. Di sini saya akan langsung aja masuk ke bagian codingannya. Di sini saya membuat folder SIA. Ini project SIA. Di sini fungsinya itu pada bagian atas nih. Pada bagian paling atas ini fungsinya untuk logika pengendali. Itu fungsinya itu untuk mengedit menu mahasiswa. Pada tampilan saya nanti sini ada isinya, ada deklarasi kelas mahasiswa, ada ini koneksi ke model mahasiswa nanti. Sini ada satu lagi menampilkan daftar mahasiswa, menambahkan mahasiswa, memakai public function. Terus ada mengedit data mahasiswa. Di sini public function juga ada if else, nama jika namanya itu ya. Terus masuk ke bagian menghapus data mahasiswa. Ini langsung masuk ke bagian CSS. Itu sama seperti yang biasa, ini tampilan untuk CSS-nya nanti. Ini fungsinya untuk bagian atasnya nanti gitu ya. Ini tampilan kedua. Terus ini bagian foto-fotonya. Ini model image-nya. Ini. Terus masuk ke JavaScript. Ini fungsinya untuk sebagai function dari codingan tadi, dari kode tadi. Function database ini area USB admin tadi. Terus masuk ke bagian model. Di sini model itu sebagai database data dan query. Ini isinya semua data-data dari query kita yang kita buat tadi. Ini ada kelas mahasiswa model 1. Mahasiswa model. Sini ada bagian mengambil semua data dari tabel mahasiswa dan menambahkan data baru ke tabel mahasiswa. Ini insertnya. Ini public functionnya, mengambil data mahasiswa berdasarkan ID tertentu. Terus ada memperbarui mahasiswa berdasarkan ID. Terus ada menghapus data mahasiswa berdasarkan ID. Ini. Terus masuk ke CSS. Ini CSS-nya fungsinya sebagai pengembangan CSS tab 2. Sini bagian masih sama seperti CSS. Ini fungsinya masih sama. Ini bedanya ada lebih yang kurang diketahui. Ini ada card header itu untuk headernya. Ini untuk button. Ini chart area, drop down, bagian error, bagian footer, bagian bawah global. Ini bagian login, ada bagian mixin, navigasi, variable SPAdmin 2. Dan masuk ke bagian vendor nih.
vendor ini sebagai libri pihak ketiga. Ada Bootstrap juga, ada JS juga di sini, ada CSS juga. Ini masih ada juga vendor di dalam vendor. Ini semuanya ini. Terus ada view itu sebagai tampilan UI-nya nanti. Ini ada, ini kita buka, ada halaman, ini halaman, ada footer. Footer ini bagian bawah dari halaman kita. Ada bagian header, ini bagian atasnya untuk judul, titelnya ini judul kita, judul data kita SB admin 2. Sini ada beberapa codingan. Pertama ada bagian body ini ada page wrapper, ada sidebar, ada yang sidebar brand, ada divider. Ini navigasi untuk item mahasiswa nanti. Ini divider heading, ini divider, sidebar, toggle, ini end content, ini main content to board, ada top bar, share, ada navbar, navigasi item, ada log message, ada navigasi alert, drop alert. Terus di bagian ini ada navigasi message lagi. Terus masuk kepada bagian mahasiswa edit. Ini untuk edit data mahasiswa kita. Ada di sini saya memakai 6 inputan. Di bagian heading utama nih, edit mahasiswa. So masuk ke mahasiswa insert, ini untuk menambahkan mahasiswa jika dibutuhkan oleh user. Mahasiswa edit nama mahasiswa, ini bagian nama, ini bagian name, ada kelas, username, dan password. Di sini ada tombol untuk button simpannya. Terus masuk, ini bagian view halaman footer, ini bagian bawah ya teman-teman. Terus masuk ke bagian mahasiswa list, ini list daftar mahasiswa. Ini ada header di sini, daftar mahasiswa. Ini nanti kita menampilkan ada nomor, nama, name, kelas, username, ada aksinya juga di sini. Sini menampilkan nama, name, kelas mahasiswa, indeks 1. Ini ditambah 1 jika sudah melewati 1. Ini bagian editnya. Terus masuk ke bagian codingan utamanya. Ini ada 404 HTML. Ini isinya. Ini bagian isi, ini semuanya isi dari template dan Bootstrap yang kita download tadi. Ini sudah saya edit. Di sini ada item dashboard juga. Ini bagian index link, index HTML nanti kita tampilkan ya. Terus ada navigasi item, page collapse, collapse menu. Ada collapse menu juga yang utilities. Terus divider, heading. Ini ada page collapse menu. Sini ada car, ada tables, ada sidebar and content. Terus masuk ke bagian button. Ini button untuk codingan button kita. Nih, ada masih sama seperti tadi. Ini navigate dashboard. Kita sambung ke index HTML kita. Index HTML ini fungsinya untuk nanti saja sih. Ini bagian button saja. Terus ini semuanya ini codingannya
Terus masuk ke bagian car, ini fungsinya itu untuk ada CSS admin CSS. Nah, di bagian car SB admin 2. Terus masuk ke car chart, ada text wrapper, sidebar, ada brand, navigasi item, ini sama-sama seperti tadi. Terus masuk ke bagian coba PHP, ini fungsinya untuk view halaman saja nanti. Ini sistem informasi akademik, nanti saya akan tampilkan. Terus masuk ke forward password, ini untuk password jika dibutuhkan pada template-nya. Ada atau ini indeks HTML. Ini bagian paling penting nanti. Ini fungsinya untuk bagian intinya dari semua codingan kita. Wah, ini blank, kalau nggak ada ini nggak bisa masuk daftar mahasiswa kita. Terus ada intake PHP, ini ada ini sambung kepada controller tadi, ada actionnya juga. Ini ada suitcase, create, edit, delete, dan list. Ini koneksi pada bagian database kita. Ini databasenya WP WDB. Nih menyambung memakai MySQL connect error. Masuk ke bagian login HTML, ini bagian login untuk admin aja. Ini ada HTML, masuk ke bagian ini pasti yang fungsinya itu untuk login admin. Terus masuk ke register, ini bagian registrasi, bagian pengunjung, user atau yang mau menjadi admin gitu. Terus ada tables, ini table untuk table tampilan nanti tampilan menu mahasiswa listnya. Ada animationnya, ini animation dari kode itu. Terus ada borderan juga nih, navigasi item dashboard, divider, heading, ada navigation page collapse juga. Ada utilities collapse menu sama. Ini warna, color utilities. Terus masuk ke bagian user, ini bagian terakhir ya, outer utilities. Terus kita masuk ke langsung aja kita masuk ke bagian hasil dari project ini. Nah, di sini saya sudah menjalankannya tadi ya. Kalau bisa saya menjalankan lagi kalau mau. Di sini kita langsung aja pencet pada bagian modul ini nih. Kita pencetnya di bagian sini. Langsung masuk kita ke SIA. Di sini kita bisa melihat ada tampilan dari dari template yang sudah kita ekstrak tadi. Jadi tampilan ini kita dapat melihat ada daftar mahasiswa di sini. Terus bisa mengedit juga, ada daftar mahasiswa. Terus bisa juga menghapus daftar mahasiswa di sini. Terus bisa menambahkan juga. Ini kita bisa mencari juga di sini. Cari mahasiswa, ada notifikasi, ada pesan. Ini bagian profil. Di sini kita belum masuk ke bagian profil ini dikarenakan belum sampai gitu materi ya. Sini kita akan mencoba menghapus data satu aja. Kita hapus. Oke. Di sini kita dapat melihat bagian nomor 6 tadi kita hapus yang dikonfirmasi tadi, atau kita mencoba lagi supaya bisa meyakinkan kepada orang. Jadi
fungsi buttonnya berfungsi ya. Jadi kita bisa menambahkan daftar mahasiswa lagi di sini. Nah, di sini bisa nambahkan bebas namanya Budi Anto. Di sini name-nya bebas saja 2. Terus kita masukin kelasnya 2 TRM A. Terus username-nya Budi 123. Passwordnya Budi 123 juga. Kita simpan. Oke. Sini Budi Anto sudah berhasil kita tambahkan di bagian daftar mahasiswa. Masuk ke bagian nomor 5 dia. Jadi kalau kita mau ngeditnya, kita bisa langsung pencet aja sini kan. Jadi kita mau ngedit apa aja bisa sini. Misalnya kita ganti namanya Adidas, dan ganti kelas. Kita juga bisa ganti kelas, ganti name juga bisa di sini 889. Nih, sini kita passwordnya ini pakai MD5 ya. Di sini passwordnya cuman kode-kode ngaca aja. Ini bisa kita kasih Budi Adi 123. Terus saya nyimpan lagi username belum kita ganti ya, Adi, simpan. Oke, datanya berhasil kita inputkan Adidas. Ini bagian name-nya ada kelas, username, ini aksi. Jadi kalau kita mau pengen menghapus atau mengedit atau menambahkan mahasiswa, bisa langsung pencet button-button ini, tombol-tombol ini. Jadi jika mau mencari, kita bisa pencet ini equal mencari, langsung dapat. Jadi kalau mau edit data bisa di sini langsung. Ini fungsinya untuk melebarkan, mengasih slash ini. Sudah cukup sekian tugas dari saya, Iqbal Maulana Putra. Jika ada kekurangan atau kelebihan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.